Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi saudara kekasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa bertemu lagi, masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Haleluya. Apa kabar saudara? Apa kabar semuanya? Sukacita? Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira itu adalah obat. Dan sukacita Allah itu adalah kekuatan kita. Dan kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Jadi kita bukan hidup sendiri. Tuhan tuh memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan. Sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Dan Tuhan memberikan kita pertolongan. Kalau kita perlu pertolongan, maka kita berseru kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 34, berserulah kepada Tuhan. Di dalam kesesakan, pasti Tuhan tolong. Pada siapa? Pada orang-orang benar. Hari ini, firman Tuhan mempunyai sebuah judul yang sangat baik. Apa saudara? Ayo, kita harus tahu bagaimana kita bisa mengalahkan strategi si iblis. Iblis juga punya strategi, saudara. Iblis juga punya cara untuk bisa menjatuhkan setiap manusia. Dari permulaan kita lihat bahwa Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Dan iblis masuk ke ular. Dan ular menipu Hawa. Saudara, iblis itu pintar. Suka membalik-balikan firman Tuhan. Sama. Kalau saudara dengar waktu Hawa berjalan-jalan di Taman Eden, dikatakan, hai Hawa, ngapain lo? Siapa ya yang panggil saya? Barang dia lihat di dalam di dahan pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada seekor ular. Dia mengatakan apa? Hawa, kamu tidak tergiur nih akan buah ini? Wah, buahnya bagus loh. Seperti apel yang merah. Ayo makan. Aku juga makan loh, katanya saudara. Percakapan antara ular dan Hawa. Tapi Hawa bilang gini, enggak lo ular. Tuhan bilang begini, semua buah di dalam Taman Eden boleh dimakan. Tapi cuma satu. Di dalam pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden ini buahnya kamu nggak boleh makan, katanya gitu. Oh, salah kali. Kalau kamu makan, nanti kamu akan seperti Tuhan, kata si iblis. Kata si ular bilang gitu. Dan Tuhan tidak mau disamakan dengan manusia. Sebab itu, yuk makan. Ini aku kasih kamu, katanya. Masa iya iblis? Iya, benar, katanya gitu. Lalu saudara ular itu memberikan buah itu kepada Hawa. Hawa makan. Saudara, iya. Iblis memutarbalikkan fakta. Iblis memutarbalikkan firman. Apa yang Tuhan katakan tidak boleh, dia ngomongnya boleh. Nah, manusia ini bodoh. Sejak pertama nih bisa dikibulin gitu loh, dibohongin tuh bisa. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pengetahuan yang baik tentang firman Allah. Saat itu waktu Hawa makan, saudara, dia ingat, wah iya ya, kenapa saya makan cuma sendiri? Udahlah, kalau saya berdosa, saya bagi suami saya si Adam, gitu saudara. Lalu saudara, si Hawa pergi ke Adam. Dam, makan nih Dam. Kenapa sih kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat? Kan Tuhan udah bilang nggak boleh makan. Enggak, kata iblis, kalau kita makan ini, kita kan seperti Tuhan, katanya gitu. Kamu, katanya. Enggak, saya nggak mau. Adam pertama kali ngomong gitu. Lalu Hawa, apa saudara? Hawa memberikan kepada Adam itu satu belayan. Dia katakan nih, ya Adam, kalau kamu cinta aku, kamu makan dong. Jadi kalau kita berdosa kan kita berdua, katanya gitu. Kan kamu di dalam taman ini berdua. Saudara, mau nggak mau Adam jatuh ya di dalam rayuan daripada si Hawa. Lalu dia makanlah pohon
makanlah buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Waktu dia makan, Tuhan bilang, Adam, Adam, kak, gitu ya. Buahnya nyangsang. Gimana di tenggorokan? Saudara lihat, Tuhan bilang, Adam, Adam, di mana kamu? Adam nggak bisa nyaut. Lalu kek, buahnya nyangsang di tenggorokan. Makanya saudara, lihat, laki-laki ada jakun ya. Bukan saya kelakar sepertinya, tapi yang saya akan kasih tahu. Dari semula, memang iblis sudah pasang strategi, sudah tahu kelemahan manusia itu di mana. Kelemahan manusia itu kalau disanjung-sanjung tinggi. Dan bodohnya manusia itu mau disanjung. Saudara, padahal firman Tuhan mengatakan yang disanjung tinggi itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, amin. Puji Tuhan. Kita boleh menghormati suami dan itu harus. Kita boleh menghormati orang yang lebih tua, itu harus. Kita boleh menyayangi orang tua kita, itu harus. Tapi ingat satu perkara. Yang disanjung tinggi hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi manusia itu pada hakikatnya gila hormat. Saudara, saat ini saya akan memberikan saudara 3 poin. Bagaimana kita bisa mengalahkan strategi iblis. Saudara lihat, iblis juga pasang strategi sampai hari ini. Sebelum iblis nanti pada akhir zaman dimasukkan dalam keluburan, dia masih berjalan berkeliling. Siapa yang dapat dilulurnya, dia lulur. Siapa dapat ditipunya, dia tipu. Coba kita lihat ayatnya. Dalam 1 Yohanes 10. Ayat 10. Bukan 1 Yohanes. Injil Yohanes 10. Kita baca bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Di sini dikatakan pencuri datang. Pencuri itu siapa? Pencuri itu iblis, saudara. Dia berkeliling kepada setiap manusia yang dapat dilulurnya, dia mau lulur. Lulurnya lewat apa? Bukan ditelan hidup-hidup, saudara. Tapi dia lihat. Yang pertama, dia curi dulu. Dia mencuri apa, saudara? Kita lihat saat ini. Kita belajar strategi iblis, saudara, supaya kita tahu dia mencuri apa yang dia curi, saudara. Di sini kita lihat kebenaran. Dia mencuri pertama kali kebenaran dan damai sejahtera. Saudara, pertama kali coba hidup ya. Kalau nggak ada damai sejahtera kan, saudara bilang, nah mendingan gue matilah daripada gue hidup nggak enak, betul? Tapi kalau lagi senang, gue hidup 1000 tahun lagi, katanya gitu kan, saudara. Iblis datang, dia nggak langsung membunuh, nggak. Perhatikan ayat ini. Dia mencuri. Pertama kali yang dia curi itu kebenaran firman Tuhan dan damai sejahtera. Firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi kalau saudara mau tahu yang benar, saudara baca firman. Pasti benar. Amin. Sebab firman Tuhan itu jalan kebenaran dan kehidupan. Saudara, waktu dia mencuri kebenaran, dia bilang, iya ya, boleh kali. Saudara mengatakan begitu. Wah, boleh kali kita nggak usah rajin-rajin lah berdoa. Kita nggak usah rajin-rajin lah baca firman. Toh sama aja. Udah gitu. Nggak rajin baca firman, nggak rajin berdoa, yang hilang apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera tapi kesel. Kesel hidup ini. Maju kena, mundur kena. Ya saudara, mau begini kesel, mau begitu kesel. Karena kita sekarang kan udah nggak terlalu bebas. Ya, masih ada poin-poin yang harus kita lakukan di dalam Indonesia ini untuk menghindar, untuk jauh dari penyakit corona ini. Saudara, saat itu kita mulai gundah gulana. Udahlah. Ngapain sih kita doa-doa? Udah biasa-biasa aja deh. Biasa apa? Kelakar. Lo rasain. Yang pertama kita udah gul. Ya kenapa? Dia udah gak percaya lagi firman Tuhan. Dia udah gak ke gereja kan? Udah gak dengar firman kan?
Boro-boro dengar khotbah, dia juga udah nggak bisa, udah nggak mau gitu. Padahal saya sering berkhotbah untuk membangun iman saudara. Kenapa saya selalu berkhotbah membangun? Nggak ada orang yang bisa membangun iman saudara yang nggak ngerti keadaan saudara, kecuali gembala saudara. Saudara, firman Tuhan itu saudara harus dilakukan. Saya sudah berkata kepada saudara, jadilah pelaku firman. Satu kali saudara, saya kan orang yang gemar membaca ya. Saya gemar membaca buku, dan saya juga gemar belajar. Walaupun usia saya sudah tua, 80 saudara, saya masih suka untuk membaca. Jadi sekarang ini waktunya saya lebih banyak membaca firman, lebih banyak membaca buku-buku yang dikarang oleh hamba-hamba Tuhan. D.L. Moody contohnya, Higgins, saudara. Saya suka-suka membaca itu. Dan di Indonesia juga banyak ya saudara. Satu kali saya membaca sebuah buku yang dikarang oleh pendeta yang dari Indonesia, saudara. Waktu itu saya membaca, waduh bagus ya, buku ini tentang iman, bagus ya. Bagus ya, tentang pelaku firman, bagus ya. Saudara, saya kenal hamba Tuhan itu. Bahkan saya sering khotbah di tempat dia. Satu kali dia tanya saya, Ibu Pendeta Eleanor, baca nggak saya punya buku? Waduh senang Pak, saya suka baca loh buku Bapak. Coba koreksi dong, katanya gitu. Saudara, harus saya bilang, nanti kalau saya koreksi Bapak marah loh. Enggak, katanya, sebenarnya kalau saya karang lagi, saya bisa tahu kekurangan saya di mana, gitu kan saudara. Boleh saya ngomong, satu aja Pak saya ngomong. Apa Bu? Katanya. Satu Pak, Bapak mengarang hebat. Buku-buku itu saya lihat, buku-buku Bapak banyak banget karangannya bagus-bagus. Satu perkara, Bapak tidak ada di dalam buku itu. Artinya apa? Bapak hanya bisa menulis, tapi Bapak bukan menjadi pelaku firman di dalam buku itu. Saudara, waktu saya ngomong seperti itu, dia nangis. Dia bilang, memang Bu, jadi pelaku firman itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya seorang pendeta yang mempunyai titel berderet, tapi saya juga masih banyak kekurangan. Saya nulis juga banyak, tapi waktu Ibu koreksi, saya terima kasih. Dan mulai hari ini, saya akan menjadi pelaku firman yang benar. Saudara, kita lihat, kalau kita menjadi pelaku firman, saudara, kita nggak sombong. Ya, saudara kan, maaf ngomong nih, saya bukan ngomongin orang atau ngatain orang-orang, enggak. Kalau kita sombong itu kita lawannya Tuhan. Tuhan bilang Tuhan akan menghancurkan orang sombong, tapi Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Amin. Jadi strategis iblis itu saudara, kalau kita sombong, ini loh, kalau bukan gua, cobalah, mana mungkin berkat datang. Kalau bukan gua, cobalah, dagangan mana mungkin laku. Gua dong pinter, gua dong ini itu. Sebenarnya saudara, memang saudara bisa, tapi saudara harus berkata, oleh kemurahan Tuhan. Amin. Aku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku bisa mengerjakan apa yang Tuhan suruh kerjakan. Dan itu saudara menyatakan bahwa orang itu rendah. Dan lewat perkara itu, iblis nggak berani. Kenapa? Oh, dia selalu bawa-bawa nama Tuhan loh. Kisah Rasul mengatakan, nama Tuhan itu adalah nama yang berkuasa. Sebab di dalam nama Yesus, yang sakit sembuh. Amin. Di dalam nama Yesus, orang gila pun sembuh. Orang gila di Gadara, saudara, berapa setannya coba? 2000. Tapi dia di dalam nama Yesus, setan pergi, maka setan juga keluar dari orang itu. Nah hari ini, pagi hari ini, tadi yang pertama, bagaimana bisa mengalahkan tipu daya iblis? Yang pertama tadi, saudara, kita harus kuat, sebab iblis itu akan mencuri. Jangan mau kita dicuri iblis. Amin. Jangan mau. Yang kedua, saudara, setelah dia mencuri kita, coba kita lihat ayatnya tadi dikatakan apa? Dia tuh membunuh kita. Bukan membunuh pakai pisau untuk leher kita, enggak. Dia membunuh iman kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan tanpa iman tidak mungkin kita bisa menghadap Allah. Betul? Iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Kalau kita nggak punya iman, apa dasar kita mengenal Tuhan? Kan nggak ada, nggak bisa. Kalau kita nggak punya iman, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah dan berkenan? Nggak mungkin. Sebab itu dia bunuh iman kita. Artinya apa? Iman itu sebuah keyakinan yang kokoh. Enggak lah, mulai hari ini gue nggak yakin dah kalau Tuhan bisa tolong gue. Buktinya gue masih gini-gini aja. Gitu saudara.
Padahal itu bukan salah Tuhan, salah dirinya sendiri. Karena apa? Karena kurang memperhatikan firman Tuhan dan kurang dapat melakukan hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada kita, atau cara-cara yang Tuhan berikan kepada manusia untuk manusia dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama dia mencuri. Yang kedua, dia tadi membunuh. Setelah iman kita dibunuh, kita kan nggak punya iman lagi. Udahlah, jadi orang biasa aja lah, nggak usah jadi orang Kristen lagi, gitu saudara. Udahlah, mulai sekarang bilangnya udahlah melulu. Kalau dikatakan, Ci gimana? Udah dah, jangan ngomong-ngomong lagi, udah saya udah kayaknya udah capek kenal Tuhan. Saudara, berarti udah nggak ada lagi. Terus yang ketiga, strategis iblis itu apa lagi? Udah membunuh tuh membinasakan. Membinasakan tuh artinya tuh binasa benar-benar sampai saudara dikatakan tuh kita berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut. Maut itu adanya di neraka. Padahal hari ini kalau kita percaya Tuhan, tujuan kita kan surga. Amin. Amin. Iyalah. Kalau tujuan kita surga tuh hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Sebab tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Yang pertama, tujuan kita itu surga. Tapi kalau kita udah dibinasakan, udah. Surga udah lewat, akhirnya apa? Kita banyak berbuat dosa, dan upah dosa maut, dan maut itu neraka. Jadi saudara, dikatakan dalam Yohanes 10 dikatakan, pencuri itu datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Tetapi dikatakan Tuhan datang memberikan kita hidup. Amin. Mau hidup? Haleluya. Mau panjang umur? Angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara. Dikatakan di sini apa? Nah, kalau kita mau hidup, mau panjang umur. Tadi dikatakan dalam Yohanes 10 apa? Dikatakan di sini, sekali lagi saya bacakan. Tetapi firman Tuhan di sini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau kita hidup, nggak dimungkin dikasih kelengkengan atau kelaparan, nggak mungkin. Sebab firman Tuhan mengatakan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak mungkin mati kelaparan. Amin. Tuhan peliharakan. Ku tahu Bapak peliharaku. Di dalam zaman yang susah seperti ini, semua berteriak. Yang sakit berteriak, ekonomi berteriak, keamanan berteriak. Satu sisi udah sembuh, satu sisi kumat lagi. Satu negara udah sembuh, sekarang Indonesia naik lagi berapa penyakit corona yang diderita bagi orang-orang. Mau ngomong apa saudara? Kalau saya melihat di TV warta berita, sedih hati saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa musibah ini berkelanjutan kepanjangan? Firman Tuhan mengatakan apa? Minta belas kasihan Tuhan. Kalau orang Israel udah seperti itu di padang belantara, kelaparan, kekeringan, Musa bilang, Tuhan, berilah belas kasihan-Mu. Kita sekarang mau ngomong apa? Mau cari siapa? Kalau bukan cari Tuhan. Amos mengatakan, cari Tuhan, pasti kamu hidup. Yohanes tadi mengatakan, hidup yang berkelimpahan. Di dalam Ulangan dikatakan, jikalau engkau mencari Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kan ku suruh berkat datang. Amin. Enggak kelaparan, saudara. Jadi kita lihat, kalau kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Dan saudara, kita akan baca caranya. Tadi kita tahu ketiganya, dan sekarang kita baca caranya tetap di dalam Efesus. Yuk, kita baca Efesus 6 tadi. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Haleluya. Jadi dikatakan apa? Jadi ambillah perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah itu apa? Firman Allah. Bolak-balik saya katakan, ayo saudara, baca firman. Hayati firman. Jadi pelaku firman. Supaya apa? Supaya kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis ini loh. Jadi kalau iblis mau nipu kita, kita tahu, oh enggak. Dan kayak Hawa tadi, ya. Enggak. Saya punya firman. Haleluya. Ambil, kata Tuhan, seluruh perlengkapan senjata Allah. Terus kita baca lagi di sini dikatakan,
pada ayat yang ke-14. Dan berdirilah teguh. Katakan apa lagi saudara? Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju cirahkan keadilan. Berikat pinggang kebenaran, artinya pinggang itu kan melambangkan kekuatan. Coba kalau saudara sakit pinggang, mana mungkin bisa jalan, betul? Mana mungkin bisa berdiri, duduk aja adu-aduhan. Aduh, pinggang saya sakit nih, pinggang saya sakit. Makanya saudara katakan, firman Tuhan itu kekuatan. Artinya di dalam tubuh manusia itu sebagai pinggang kita. Kekuatan kita, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Dan berbaju cirahkan keadilan. Kalau kita punya firman Tuhan, kita punya keadilan dalam hidup ini. Firman Tuhan cuma dua dalam perilakunya, benar dan adil. Kalau manusia benar, manusia itu bisa adil. Amin saudara. Coba kita lihat lagi. Dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Ingat 1 Petrus 4 mengatakan, ingat, jadilah kita berkat bagi orang lain. Kasih tahu dengan yang lain, jangan susah Ci. Kalau ada penyakit corona, jangan susah Ci. Kalau ada PSBB masih kita susah ini, susah itu. Kita punya Tuhan. Haleluya. Di sini kita kan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ayat 16 mengatakan, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Haleluya. Punya iman. Kalau punya iman saudara, iman dapat mematahkan segala tipu muslihat iblis. Dan ayat 18 mengatakan, dan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Poin di dalam Efesus 6 ini dikatakan pada ayat 10 sampai ke 18. Hayati saudara. Bagaimana kita bisa mengalahkan strategi iblis yang selalu memasang? Kita tahu. Dia selalu ingin apa? Yang pertama mencuri. Yang kedua apa? Membunuh. Yang ketiga apa? Membinasakan. Tetapi kita punya nama Yesus. Nama yang kuat. Nama yang dahsyat. Di dalam nama Yesus. Hai segala iblis, kau keluar dan kau pergi dari kehidupan. Maka dia akan pergi. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini jangan sedih. Jangan susah. Jangan takut. Kalau di antara kita ada yang lagi kesusahan, ada yang lagi kurang sehat, ada yang lagi kekurangan, yuk, iblis pasang jaring. Tapi kita percaya dalam nama Yesus, kita usir iblis itu. Amin. Amin. Sekarang kita tahu strategis iblis, ya, jangan mau. Dan kita tahu saudara, strategis Tuhan dikatakan apa? Mereka, aku datang membawa hidup yang berkelimpahan. Tuhan datang kepada saudara dan saya hari ini di dalam nama Yesus. Yohanes 10 mengatakan, dia memberikan hidup. Mau hidup? Mau hidup? Ayo ngomong, amin gitu. Amin, saya mau hidup Tuhan. Saya mau hidup Tuhan 1000 tahun lagi sampai Yesus datang. Amin. Haleluya. Maka Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Haleluya. Kapan Tuhan akan memberikan kita kelimpahan? Kalau kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya saudara. Saat ini saya khotbah tidak panjang-panjang, tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Amin. Kita tahu strategi iblis dan kita tidak mau untuk mendiamkan dia. Kita usir dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan mengatakan setiap lutut akan bertelut. Amin. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, saya masih ingat sebuah lagu ya saudara, yang saya catat di sini saudara. Lagu itu berkata begini, bangkitlah, serukan nama Yesus. Masih ingat? Nyanyi sendiri. Ya nanti di rumah, bangkitlah, serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Dengan kekuatan namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya.
Haleluya, jangan takut lagi ya. Kita punya apa? Nama Yesus. Kita tahu dan kita sekarang dapat mengalahkan strategi iblis. Kalau kita udah mulai kayaknya oleng-oleng, oh kita tahu ini mah, wah kerjaan iblis, gua kagak mau. Gua usir dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya untuk bulan mendatang kita dapat berkumpul lagi di gereja, kita dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Amin. Amin, saudara. Yuk kita masuk dalam doa. Saudara, kita akan lambungkan pujian satu aja. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Untuk mengalahkan strategi iblis, kita punya nama Yesus. Kita punya firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tunduk kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Walaupun renungan di bawah tidak terlalu lama, tetapi kami punya isi. Kami dapat mengalahkan tipu daya iblis. Efesus 6 ayat 10-18 menerangkan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kau berikan pada hari ini memberikan kami kekuatan supaya kami dapat berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada pada firman-Mu. Tuhan, jangan kau tinggalkan kami. Tuhan, jangan kau biarkan kami hidup sendiri. Tapi mari Roh Kudus, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Walaupun hamba tidak dapat melihat mereka satu persatu secara fisik, tetapi Roh Kudus ada pada mereka satu persatu. Ada pada kami di sini juga, walaupun di rumah. Engkau tilik mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan datang kepada mereka. Firman-Mu mengatakan, kau membawa hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus datang kepada mereka. Jamah mereka semua Tuhan. Berikan mereka hidup dalam nama Yesus. Kalau mereka lemah, Engkau kuatkan mereka. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan. Kalau mereka susah, Engkau berikan jalan keluar dan kemenangan. Kalau mereka kekurangan, Engkau memberkati. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Bukan kuat dan gagah kami, tapi semua adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati seluruh kerabat kerja. Berkati seluruh anak-anak, menantu, cucu, dan buyut Tuhan. Berkati negara dan bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintah ini Tuhan. Dari Jokowi, dari excellent yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk kami taat dan melakukan firman Tuhan. Mampukan kami juga Tuhan untuk taat dan melakukan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh negara ini. Untuk menjauhkan segala penyakit corona. Dan mampukan kami semua Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman. Kami percaya kalau kami boleh menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan di dalam nama Yesus akan mengusir, mematahkan segala wabah. Kami tolak keluar. Kau tidak berhak mengganggu kami. Bungkus kami dengan darah Yesus. Hancurkan, patahkan dari segala sakit penyakit. Dari segala cilaka mara bahaya. Dari segala setan, iblis, kuasa, kegelapan kami tolak dari kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau angkat tangan. Kami percaya. Kalau kami boleh angkat tangan. Tangan-Mu kuat. Dan kami dipelihara dalam kekuatan Allah. Di tangan kanan-Mu ada umur panjang. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan, kehormatan. Jalan Tuhan perlindungan bagi kami. Dan firman-Mu berkuasa. Nama Tuhan berkuasa. Hamba-Mu melepaskan roh damai sejahtera. Melepaskan Roh Kudus. Sebab itu saudara yang terkasih. Terimalah. Adapun anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan. Berkat dan persekutuan daripada Tuhan Roh Kudus turun atas kamu. Mulai siang hari ini. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang. Yang percaya dan diberkati. Mengatakan amin. Terima kasih kepada Tuhan. Dan kita akan sampai berjumpa pada kebaktian yang akan datang di bulan Juli untuk bersama-sama kembali di dalam gereja. Tuhan memberkati dan selamat.